Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memasuki Minggu Judika yang artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku, yang tertulis dalam Mazmur 43 ayat 1a, dan dengan topik Kristus pokok keselamatan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk mengucap syukur atas keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Buka dan berilah hatimu sepenuhnya dipimpin oleh Dia. Marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku akan dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ciptaanmu yang
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada Minggu Judika hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Beginilah bunyinya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Memanggil aku
Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu ini, yang tertulis dalam Yeremia pasalnya yang ke-31, dimulai dari ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Marilah kita baca secara responsoria, dan pada ayatnya yang ke-34 nanti kita akan baca bersama-sama. Yeremia pasal yang 31, ayat yang 31 sampai dengan ayatnya yang 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita bersama-samanya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mendengarkan
berita gereja yang dibacakan nanti dalam bahasa Batak. Minggu ta sadarion minggu Yudika luluhon au ale Jahoba dengan topik Kristus sihorhon haluaon atau bahasa Indonesianya Kristus pokok keselamatan. Titing meragam. Nah parjolo torop ni per minggu di minggu nasalpu boima taida di lembaran tikting naadong. Paduahon par mingguon huria di new normal. Minggu tanggal 28 Maret 2020 sada di Patu Pahuriata do par mingguon songon nasomal. Ima pukul 8.30 1 pukul 9.30 wib. Masuk ma wik Maranatha dan wik Estomihi. Di Patupado live streaming tu jemaat nasoboi marpungu di gereja alani situasi kesehatan nuaing. Jalau bar tu rapot huria per minggu ni memakai bahasa Indonesia atau kebaktian berbahasa Indonesia. Pukul 10.30 1 10.30 wib 5 wek Bethesda wek ex Saudi kebaktian marbahasa Batak. Patuluhon roster pertangyangan. Di hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sada di Patupa pertangyangan di Bagas Huriata di Gereja Tahun masuk pukul 10 siang 00 wib manang jam itu malam. Nah gabe majabui ima untuk wek Estomihi keluarga Asinaga Boru Manik makobasi non ukur suhu. Di wek Maranatha ima amang situa ahutapia Boru Tambunan makobasi di Tangyang doa. Wek Bethesda di keluarga amang Asirait Boru Hutasoid makobasi ima penerimaan tamu. Di ex Saudi ima keluarga Mang J Siburian Boru Simbulon makobasi persembahan. Ima songon roster pertangyangan ngata. Bawaton Pangapulion. Sadarion pukul 10.00 wib. Patupon Nuriata do Pangapulion tu keluarga Nyonya E Manurung Boru Siagian. Saradi Mahita Mangyuton ima parhalado do utusan ruas wek Bethesda. Selamat jalan karet. Palimahon Pakubasion. Di minggu ta sadarion ima di minggu arian. Borhat do uluan huriata mangibati huria KBP Sikem. Jala manguluhon rapot huria KBP Sikem. Mamang paditata. Nama kubasi di minggu siang di Huriata ima amang pendeta JH Pasaribu STH. Paunopon ruas Sibuanon di Tangyang. Ima Arkin Turnip asalam tu sehat nama. Rawat jalan di rumah. Papituhon hari ulang tahun. Majelis do ruas Nihuria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun untuk kelahiran dan untuk pernikahan. Ruas Nihuriata na berulang tahun di Bagasan Mingguan tanggal 21 Maret 1 tanggal 27 Maret 2020 sada. Songon hatani debata ima nat pembimbing boima dibuka dijaha di pesalmen bindu 50 ayat 20 Kuar-kuarna boima diida di lembaran tikting nadong. Tikting parhepengon untuk penerimaan boima taida di lembaran tikting nadong yaksongoni nang pengeluaran. Adong ralat di tikting pada tikting Tok Ripe di kolom pembangunan tanggal 14 Maret 2020 sada tertulis H Marbun Buru Purba Rp200.000. Seharusnya atas nama H Tarihoran Boru Silalahi kudangna Rp200.000.
Songonima tikting pakubasion parhepengon ni huriata di saminggon. Dot akan anaeng siobasan tu minggu naroon. Mauliate di akatangyang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dot pambainata tu huriana. Lanuk mahita manang yakon nasa pakubasion ni huria tu minggon asature mardalan bain sangap di guarni tuata. Songonima tikting di huriata di bagasan nasa minggon. Mau lihat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Kita membaca firman Tuhan secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak dimuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Dalam hidupnya sebagai manusia,
ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk jemaat saya minta maaf agak sedikit terganggu kesehatan ya. Doakan supaya bukan penyakit yang itu. Alena pula mabir hamu doa. Pola napilek doa. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang Kristus, tentang Yesus, di mana kita telah dikotbahi 2 minggu yang lalu tentang apakah kamu beriman kepada Yesus. Sampai do husuku tiki persia do hamu di Yesus. Hari ini muncul lagi firman Tuhan yang mengingatkan tentang iman kepada Yesus, keraguan kepada Yesus, di mana orang-orang Ibrani ragu tentang Yesus. Mengapa? Karena Yesus bagi mereka adalah manusia. Bagi mereka Yesus adalah sebatas manusia. Sehingga orang-orang Ibrani yang berlatar belakang Yahudi tidak sepemahaman kalau Yesus itu disebut dengan ayat 5 imam besar. Sebab bagaimana kehidupan mereka diawali dengan ciri-ciri imam besar. Imam besar atau imam bagaimana? Yang pertama, bagi orang Yahudi, imam adalah harus dilatar belakangi dari orang atau suku Lewi. Sementara Yesus adalah dari suku Yehuda atau keturunan Daud. Kemudian bagaimana orang Yahudi melihat seorang imam adalah yang bisa melayani firman Tuhan di sinagoge. Yang kemudian bahwa imam yang disebut orang Yahudi adalah orang yang dipilih Allah itu sendiri. Jadi kalau kita disebut sekarang imam, pendeta itu imam di gereja. Begitu juga para sintua-sintua yang lain. Ketika berdiri maragenda itu adalah imam. Kapan dipilih Allah itu? Tentu dari gereja itu memilih menjadi seorang imam di tengah-tengah gereja itu. Tetapi bagi orang Yahudi hal seperti itu tidak boleh. Harus keturunan Lewi. Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. 12 anak Yakub, suku Lewi adalah suku yang melayani menjadi imam di gereja atau di tempat ibadah. Suku yang lain adalah orang-orang yang melayani
bertani atau beternak atau yang lain-lainnya. Tapi Yesus dari keturunan Yehuda. Bagaimana menjadi seorang imam? Inilah pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi yang dijawab melalui surat pengembalaan ini, di mana mereka merantau di tengah-tengah dunia ini, di daerah Asia, tetapi mereka membawa ajaran seakan-akan bertentangan dengan Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang tidak berlatar belakang Yahudi, mereka susah untuk memahami dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah disebutkan di sini, Yesus pernah diangkat oleh Allah, pernah ketika dia dibaptis. Datang suara dari surga, inilah anak yang kukasihi. Hanya satu, dia tidak keturunan Lewi. Bagaimana menjadi imam? Kira-kira itulah yang dipermasalahkan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah benar-benar imam besar, di mana di dalam dialah Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui kebangkitannya lah dia menyelamatkan manusia. Melalui doanya lah dan permohonannya lah, ketika dia berdoa datang air matanya. Ketika itulah kita didoakan kepada Allah supaya kita ikut diselamatkan, supaya kita ikut beserta dengan Allah. Karena tujuan Allah menyuruh anaknya turun dari surga ke bumi ini adalah penyelamatan, pembaharuan, menginginkan pertobatan. Sehingga dengan demikian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar, imam yang berkelanjutan dari Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Siapa yang paling panjang umurnya di Alkitab? Itu adalah Melkisedek, yang dipilih menjadi imam ketika Abraham. Dia menjadi seorang imam yang berkeadilan, berhidup di dalam kedamaian. Melkisedek. Pemahaman orang Ibrani, orang Yahudi, kalau Abrahamlah bapa mereka dan dialah imam. Tapi masih ada imam di atas Abraham, yaitu Melkisedek. Jadi sehingga disebut di sini, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi bukan arus atau keturunan atau garis-garis keturunan Lewi baru bisa imam, bukan. Melkisedek bukan keturunan Lewi. Belum ada di situ 12 suku Israel. Tapi dia menjadi imam bagi Abraham. Jadi imam bukan diukur dari keturunan atau suku. Itu artinya bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, tetapi dia adalah imam bagi semua suku. Imam bagi semua yang ada di dunia ini. Maka dia disebut imam besar dan imam agung, yang membawa nanti ke pengadilan seperti yang disebut tadi di baga-baga. Siapa yang menghukum, siapa yang membenarkan. Ada di situ disebut Yesuslah yang menghukum,
Itu artinya Yesuslah yang menjadi hakim nantinya di hari yang terakhir itu, dan dialah menjadi imam orang-orang Kristen kita ini. Imam agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika ada di sini maragenda dan ketika saya berkhotbah, imam yang agung adalah Yesus Kristus. Kami ini, pertohonan ini hanya saluran, hanya jalan menyampaikan firman yang nyatanya Allah lah yang menyampaikan itu. Jadi Yesus, jadi jangan semena-mena, jangan menganggap remeh dengan ibadah, karena Yesus imam besar atau imam agung di sana. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah melalui penyelamatan Yesus Kristus, dan Dia adalah imam agung nanti di surga dan kita bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika beribadah di surga, Dialah pemimpin ibadah. Ketika perjamuan di surga, Dialah yang menjadi imam besar. Dialah pembawa semuanya yang percaya kepadanya. Sanggup menyelamatkan dari maut. Diselamatkan kita dari maut. Karena kesalehannya Dia telah didengar. Dia mau saleh, Dia mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Penyelamatan itu bukan berarti Allah itu lemah, Yesus itu lemah, mau disalibkan, bukan. Tetapi Dia mau turut saleh, mengikuti Allah untuk penyelamatan manusia. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa penyelamatan itu membuat kita menjadi anggota atau bagian dari kerajaan Allah. Dan di sanalah Yesus menjadi pemimpin dan imam yang agung. Dan keimaman Melkisedek berpuncak kepada Yesus Kristus. Berpuncak kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi topik minggu hari ini, Kristus sihorhon haluau, Kristus pokok keselamatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Dia, yaitu anak Allah Yesus Kristus. Karena itu orang-orang yang percaya kepadanya harus benar-benar membina imannya kepada Yesus. Harus benar-benar menyampaikan imannya kepada Yesus. Unang merdua roha, unang tasarupa hodot haporsiau na asing. Kepercayaan kepada Yesus mengangkat kita menjadi orang-orang yang mungkin setara dengan Yesus itu sendiri, hidup di dalam kerajaan surga. Tapi keimaman yang lain-lain itu hanya bisa menjadi saluran seperti kami ini, pembawa firman Tuhan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Gereja HKBP juga hanyalah saluran, jalan pemberitaan firman Tuhan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Jadi jangan terlebih atau melebihi cinta kita kepada gereja kita, melebihi cinta kepada atau kasih kepada Allah.
Jadi semua puncaknya adalah Imam Agung, yaitu Yesus Kristus. Tetaplah mengucap syukur kepada Allah, kepada Yesus Kristus atas penyelamatan ini. Tetap beribadah, tetap berdoa, tetap kuat di dalam tantangan zaman sekarang, tetap kuat di dalam situasi ekonomi sekarang, politik atau yang lain-lainnya. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus kita, karena Dialah yang bisa menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau selamatkan dari maut menjadi hidup di dalam kehidupan kekal, di mana ketika kami mempercayai Engkau melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang mengangkat kami dari kematian menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerajaan. Engkaulah imam kami. Karena itu Engkau yang senantiasa ada di hati dan di pikiran kami, dan juga di dalam perjalanan hidup kami. Apapun yang kami lakukan di dunia ini, itu semua berpokok dari keselamatan yang Engkau berikan. Kami akan beraktivitas di dunia ini menunjukkan bahwa Engkau adalah imam kami di surga. Bapa di surga, hanya Roh-Mu yang kudus yang bisa dan mampu menuntun kami untuk senantiasa berjalan di dalam terang-Mu, di jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak lagi mengikuti hawa nafsu kami, keinginan daging kami, tidak mengikuti kegelapan yang ada di dunia ini, tetapi kami tetap berjalan di dalam Engkau. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk dunia ini, untuk negara kami, untuk kota kami di mana kami tinggal. Kau berilah kedamaian, keadilan, terlebih Tuhan kelepasan dari penyakit yang saat ini diderita oleh negeri ini. Karena Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit menderita. Karena Tuhan juga memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah dan tim medis untuk bisa Tuhan berbijaksana, berhikmat dalam melayani masyarakat, dan dapat memberi vaksinasi yang benar-benar untuk menyembuhkan, untuk menguatkan penduduk di negara kami ini, termasuk umat-Mu gereja HKBP Jeruju ini. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat vaksinasi yang sudah berjalan, kiranya Engkau yang memberikan itu menjadi kesembuhan bagi negeri kami. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini, yang tidak bisa duduk, yang tidak bisa berdiri, bahkan berjalan, atau tidak bisa berbicara. Tuhan Allah di surga,
kami memohon kepadamu untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa kepada orang tua di gerejamu ini untuk senantiasa kuat menghadapi tantangan zaman, membina, membimbing anak-anak yang Engkau berikan di setiap keluarga. Kau juga yang memberkati para orang tua untuk bekerja dengan baik di setiap pekerjaannya. Dan Engkau akan menyalurkan berkat-Mu melalui itu. Dan dapat mereka pakai di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih muda, dari sekolah minggu hingga naposo bulung. Tuhan Allah, di masa pendidikan, Tuhanlah yang memberikan mereka kedewasaan beriman. Di masa mereka sudah bekerja, mencari jati diri, kiranya Tuhan juga yang membimbing mereka untuk senantiasa berjalan di jalan terang Tuhan. Tuhan Allah di sorga, kami juga berdoa buat setiap anak-anak yang mengikuti pembelajaran, terlebih Tuhan ujian nasional atau ujian dari sekolah, kiranya Engkau yang memberikan mereka ingatan dan mengingat kembali akan apa yang mereka pelajari selama ini, sehingga ujian mereka menjadi kebahagiaan dan sukacita bagi dirinya, bagi gerejamu, terlebih bagi orang tuanya. Allah di surga, ampuni kami akan kesalahan kami dan bimbing kami untuk tidak berjalan atau tidak tergoda dengan hal-hal duniawi. Karena kami tahu Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Tuhan akan mengajak kami menjadi orang-orang yang kuat, yang berkuasa, dan hidup di dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah
sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oras mani.